perkenalkan nama saya Jelita Flora Saragi. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya mau menganalisis atau menceritakan kepada teman-teman tentang salah satu pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi yang mau saya analisis adalah kerusuhan Ketapang. Kerusuhan Ketapang adalah salah satu insiden kelam dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang terjadi pada tanggal 22 sampai 23 November 1998 di Jakarta. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan sosial yang dipicu oleh konflik antara kelompok yang berujung pada kekerasan, perusakan, dan hilangnya nyawa. Kerusuhan ini bermula dari konflik antara kelompok masyarakat etnis Dayak Kalimantan Barat dan komunitas Betawi. Ketegangan dipicu oleh insiden kecil berupa salah paham antara di lingkungan sekitar, tetapi memanas akibat isu-isu etnis yang sensitif dan propaganda. Pada masa itu, Indonesia stabil menghadapi kestabilan politik pasca reformasi 1998 dengan melemahnya kontrol pemerintah terhadap keamanan nasional. Situasi ini memungkinkan konflik lokal berkembang menjadi kerusuhan massal. Kerusuhan dimulai ketika salah satu kelompok melakukan serangan terhadap kelompok lainnya, yang kemudian dibalas dengan tindakan serupa. Dalam waktu singkat, bentrokan meluas menjadi kerusuhan. Kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga melibatkan pembakaran rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Banyak warga sipil menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kerusuhan Ketapang mengakibatkan puluhan orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, serta kerusakan properti yang signifikan. Rasa ketakutan menyelimuti masyarakat sekitar dan hubungan antar komunitas menjadi semakin renggang. Peristiwa ini memperlihatkan kegagalan aparat keamanan dalam mencegah dan menangani konflik sejak awal. Kerusakan ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat karena melibatkan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan yang sistematis. Hak-hak dasar korban seperti hak atas hidup, rasa aman, dan perlindungan. Kerusakan Ketapang menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga harmoni sosial dan keamanan antar kelompok. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat dialog antar budaya, mencegah provokasi, serta menegakkan hukum secara adil untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan. Jadi, akhir dari peristiwa kerusuhan Ketapang pada November 1998 berakhir setelah aparat keamanan berhasil meredakan kekerasan. Namun kerusakan fisik dan dampak sosialnya sangat besar dan banyak korban jiwa dan harta benda yang dihancurkan. Upaya rekonsiliasi antar kelompok dilakukan meskipun ketegangan dan trauma masih ada. Tidak ada penyelidikan mendalam tentang pihak yang bertanggung jawab, dan peristiwa ini menjadi bagian dari ketegangan sosial yang mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola konflik etnis pada masa transisi politik pasca reformasi. Jadi, nats Alkitab yang menentang tentang kerusuhan Ketapang yang pertama itu ada dalam nats Alkitab Matius 5 ayat 9 yang isinya berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Kerusuhan Ketapang yang melibatkan kekerasan antar kelompok bertentangan dengan ajaran Yesus untuk menjadi pembawa damai. Yang kedua tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Ayat ini menegaskan larangan untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus kerusuhan, pembunuhan dan kekerasan terhadap sesama merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan untuk menghormati hidup setiap orang. Sampai sini video saya menceritakan kasus tentang kerusuhan Ketapang. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.